Selamat datang di channel Oke Gas. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Badlands yang rilis pada tahun 2023 akhir, di mana film ini dibintangi oleh aktor terkenal yaitu Sakura Ando dan Ryusuke Yamada. Dan bagaimana kisah selengkapnya dari film ini? Oke Gas. Film diawali dengan diperlihatkannya pertemuan antara rekan kerja bos dan bawahannya, ini dia Neri dan Takagi, di mana mereka sedang menunaikan tentang aksi pekerjaan mereka sebagai tukang tipu dan penilapan uang. Keesokan harinya mereka memulai aksinya, di mana terlihat seorang ibu-ibu setengah bayi yang baru saja keluar dari bank dan terlihat dua orang sedang melakukan pengintaian di belakangnya, di mana Neri diam-diam membuntuti korban dengan melibatkan satu rekan kerjanya yaitu si penangkap. Akan tetapi aksi mereka gagal dilakukan karena terdapat sejumlah polisi yang ikut melibatkan diri dalam aksi ini. Rupanya si korban adalah umpan yang dengan sengaja polisi libatkan agar si pelaku penipuan ini bisa secepatnya tertangkap. Akan tetapi Neri yang menyadari hal tersebut menggagalkan aksinya dan berbelok arah. Dan ia pun melaporkan aksi kegagalannya kepada si bos. Sementara itu si bos pergi menemui sekelompok bawahannya di suatu tempat guna untuk melihat aksi pengintaiannya terhadap korban Mikiko Inoue dengan tanpa sepengetahuan anak buahnya sebelumnya yaitu Neri dan si penangkap. Akan tetapi aksinya juga gagal karena kesalahan penilaian mereka yang membuat si bos marah. Keesokan harinya di gedung Mabes Kepolisian Osaka terlihat para aparat sedang melakukan analisa terkait aksi penipuan yang gagal dilakukan terhadap korban Mikiko Inoue kemarin, di mana mereka mencurigai seorang perempuan sebagai pelaku karena di saat rekaman CCTV berlangsung, perempuan tersebut kaget dan menoleh di saat ia baru sadar ada pengendara roda 2 yang hampir menabraknya. Alhasil menyebabkan kecurigaan polisi bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh pelaku demi pengawasannya terhadap korban di sebelah kanannya, padahal sebenarnya Neri mempunyai masalah dengan pendengarannya yang sebelah kiri. Keesokan harinya adik Neri, Yushiro, dibebaskan dari penjara, di mana setelah kebebasannya Neri mengusulkan Yushiro kepada si bos untuk bergabung dalam pekerjaan ini sebagai rekan timnya. Usulan pun disetujui walaupun si bos sedikit khawatir mengingat aksi kriminal yang dilakukan oleh Yushiro. Scene pun berlanjut kepada kedua adik kakak ini, di mana keduanya akan melakukan aksi penipuan terhadap korban di salah satu rumah mewah. Walaupun sebelumnya mereka sempat ditolak karena seperti tamu tak diundang, akan tetapi karena kepicikan dan kepintaran mereka akhirnya dipersilahkan masuk dan mulai menawarkan sejumlah program menjanjikan sebagaimana kedok aksi penipuan pada umumnya. Hingga akhirnya tawaran pun diterima dan korban menyetujuinya. Begitu juga dengan korban sepasang suami istri yang ikut serta dalam program ini untuk investasi pembiayaan masa tua. Hingga akhirnya mereka juga berhasil ditipunya. Keesokan harinya di rumah mereka berdua berada, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan dua orang pria, di mana saat bertemu dengan Neri, si pria gondrong dan gendut ini tiba-tiba marah-marah dan ngajakin berantem kepada Neri. Hal itu terjadi karena mengingat tempo lalu Neri pernah mengancamnya karena dia mencoba memata-matainya, hingga akhirnya jika dia bertemu lagi Neri akan membunuhnya. Akan tetapi itu agar terjadi karena sebenarnya mereka adalah temannya sang adik. Rupanya tujuan kedatangan mereka adalah untuk menemui Yushiro, di mana sebenarnya ia akan pergi bersama-sama untuk bermain judi. Mereka pun akhirnya bersiap dan setelah mobil jemputan datang mereka pun akhirnya pergi. Setelah sampai di lokasi mereka semua mulai bermain, dan waktu berjalan tidak terlalu lama Neri yang pertama kali main judi selalu kalah dan Yushiro menyuruhnya untuk berhenti dan menyuruhnya untuk keluar. Di luar ruangan di mana Neri berada, tiba-tiba terdapat panggilan mendesak untuknya bahwa Mandala, salah seorang kakek tua yang sangat dia hormati di rumahnya, tiba-tiba menurut kabar temannya, dia menghilang dan pergi mencari gadis bernama Naori. Khawatir akan hal itu, Neri berencana pulang tanpa sang adik, akan tetapi sopir taksi si bandar menahannya dan akan memberikannya tumpangan pulang jika ia bisa membayar taruh pinjaman milik sang adik yang sudah menunggak. Tawaran pun disetujui dan kini ia menjadi jaminan sang adik. Ia kemudian diantar pulang oleh sang bandar. Setelah sampai di rumah, Neri bergegas mencari si Mandala hingga akhirnya ia menemukannya dengan selamat.
Beralih kepada tempat permainan juri yang kini berlangsung, Yoshiro tiba-tiba apes dan mulai mengalami kekalahan berturut-turut. Namun karena gila judi, ia menyangkal kekalahannya dan masih terus bermain. Hingga pada akhirnya dia kehabisan uang dan meminta pinjaman kepada pihak bandar, akan tetapi ditolak karena hutangnya masih menumpuk. Tiba-tiba si bandar judi memanggilnya, termasuk juga semua rekan temannya, bahwa ia akan memberikan pinjaman dan akan mengurangi hutang-hutangnya apabila ia bisa melakukan target pembunuhan yang harus mereka lakukan pada malam itu juga. Tawaran pun disetujui oleh mereka bertiga dan mereka langsung diarahkan ke target pembunuhan dengan dibekali persenjataan yang ada. Akhirnya mereka pun beraksi dan setelah sampai di lokasi korban berada, Yoshiro langsung menyodorkan pistol kepada si korban dengan diiringi rekan temannya di belakangnya. Agar tetapi bukannya menembak, Yoshiro tiba-tiba ketakutan hingga akhirnya dia ngumpet di balik meja. Baku tembak pun terjadi di antara rekan temannya, di mana satu rekan temannya Yoshiro tumbang oleh musuh, sementara si gundul berhasil kabur dan disusul oleh Yoshiro sendiri yang gagal melakukan pembunuhan dan meminta kepada si korban untuk membiarkannya kabur. Keesokan harinya di kantor markas, Neri dan Pos sedang berbincang tentang kegelisahan mereka bahwa aksi mereka telah diketahui oleh Gayo, seorang mantan pacar dari Neri, di mana Gayo merupakan investor swasta yang sangat terkenal di Tokyo. Setelah itu si Pos menyuruh Neri untuk mengambil sebotol minuman di belakang dan ia pun pergi mengambilnya. Akan tetapi berselang beberapa menit Neri pergi, tiba-tiba si Pos dikagetkan dengan kedatangan Yoshiro dan satu temannya si gundul dengan menodongkan pistol ke arahnya. Hal itu dilakukan Yoshiro tentu bukan lain untuk merampok semua harta milik si bos, mengingat Yoshiro terlilit hutang dan dia tidak punya cara lain selain merampok uang si bos. Bos pun berjalan sesuai perintah Yoshiro, akan tetapi terjadi penolakan terhadap si bos dan terjadilah perkelahian antara mereka bertiga hingga menyebabkan si gundul terkena tembakan di bagian paha oleh si bos. Hingga selanjutnya Yoshiro akan dibunuhnya dengan memakai pisau. Akan tetapi tiba-tiba Neri muncul dari belakang dan bukannya menolong si bos, ia tiba-tiba merasa kasihan kepada sang adik dan menikam si bos dari belakang hingga ia mati. Dan kini tersisa si gundul yang sedang sekarat, di mana ia meminta ampun kepada Yoshiro, akan tetapi Yoshiro membunuhnya. Tanpa adanya penyesalan di antara mereka berdua, mereka kemudian membungkus mayat keduanya lalu pergi untuk menguburnya. Usai mengubur mayat si bos dan salah satu temannya Yoshiro yaitu si gundul, mereka pun akhirnya kembali ke kantor markas. Hingga kemudian mereka mulai membicarakan rencana mereka ke depannya, yaitu dengan menjual semua barang-barang berharga milik si bos dan akan menilap sebuah harta kekayaan milik si bos menjadi milik mereka. Keesokan harinya Neri menemui Mandala dan menjelaskan semua yang terjadi dan memintanya untuk membantunya, terutama untuk mendapatkan pin khusus milik si bos guna untuk mendapatkan semua uang milik si bos yang ada di dalam bank. Hingga kemudian mereka berhasil mendapatkan kode pinnya, hingga untuk proses selanjutnya tinggal mendatangi bank dan mengubah hak kepemilikan si bos menjadi hak kepemilikan mereka. Beralih kepada penyidikan kepolisian Osaka, di mana mereka mendapatkan informan yang dijadikan mata-mata yang mengarahkan mereka langsung kepada pelaku anak buah si bos yang berada di kantor markas yang berbeda, di mana mereka berhasil menjadwalkan pertemuan dan melakukan aksi penggerebekan. Keesokan harinya di tempat yang mereka janjikan terhadap pelaku, sekelompok polisi sudah bersiaga di depan pintu dan ketika informan memanggil pelaku hingga keluar, dan di saat itulah kepolisian meringkus pelaku dan disusul dengan semua pelaku yang ada di dalamnya. Walaupun terjadi aksi kejar-kejaran di dalamnya, akan tetapi mereka semua berhasil diringkus. Tidak hanya itu, polisi juga mencoba mengorek keterangan dari pelaku terkait siapa dalang di balik aksi penipuan ini, hingga kemudian pelaku mengaku bahwa dalam aksi tersebut menyebutkan bahwa Takagi dan Ibu Aran adalah bosnya. Keesokan harinya Neri kedatangan tamu, salah satu temannya bos Takagi.
Dan di saat bertemu dengan Shineri, mereka semua akan menghajarnya. Akan tetapi itu gagal terjadi karena Shineri mengaku bahwa dia adalah anak dari pos Takagi. Hingga kemudian mereka masuk ke dalam markas dan terjadi perbincangan di antara mereka terkait pertanyaan kemana kepergian si pos, di mana Neri menjelaskan kepada mereka bahwa kepergian si pos adalah untuk bersembunyi. Agar tetapi mereka menyangkal bahwa Neri berbohong dan Takagi sudah dibunuhnya, hingga akhirnya bos Arai menyuruh seorang anak buahnya untuk menginterogasinya. Neri kemudian berhadapan langsung dengan Kang Pukul. Ia berhasil kabur dengan menyiram segelas alkohol kepada wajahnya saat ia mulai menyalakan rokok. Akan tetapi Kang Pukul masih mengejarnya dan membuat Neri merasa kesulitan, hingga akhirnya Neri mengirim pesan darurat yang saat itu juga sampai kepada sang adik dan Mandala, hingga akhirnya mereka pun langsung menghampiri Neri yang sedang diuber-uber Kang Pukul. Di lokasi kejadian, Mandala langsung menurunkan pistol ke arah Kang Pukul dan melepaskan tembakannya ke arahnya. Tidak hanya itu, mereka kemudian menyiksanya agar dia mau menurutinya, memberikan informasi palsu kepada atasannya agar tidak terlihat terjadi apa-apa. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Neri sang kakak, Yoshiro kemudian pergi ke Tokyo untuk membunuh mantan pacar sang kakak yaitu Shigayo, bukan hanya karena aksi penipuannya terbongkar, akan tetapi karena Neri sang kakak pernah dijadikan budak seksnya selama 3 tahun. Dan di saat tepat jarak 2 meter di hadapannya, dia melepaskan tembakan ke kepala Shigayo hingga mati. Setelah itu Yoshiro pun berlari dan mulai menembaki orang-orang di sekitarnya, dan aksi tembak pun terjadi dengan tim kepolisian Tokyo. Akan tetapi dia tidak terselamatkan setelah 2 peluru mengenai dadanya. Di saat yang sama, polisi kemudian melakukan penggeledahan di kantor pos Takagi, di mana ia kemudian menemukan anak buahnya bos Arai yang entah kondisinya masih hidup atau tidak. Selain itu, di jauh hari polisi juga telah berhasil meringkus atasannya yaitu bos Arai di salah satu markasnya. Beralih kepada Neri dan Mandala, di mana mereka sedang melakukan penarikan uang dari semua saldo bank milik pos Takagi. Setelah selesai, kemudian mereka pun pergi, dan ketika hendak menaiki taksi, Mandala tiba-tiba membiarkan Neri pergi sendiri dengan alasan bahwa waktunya sudah habis. Dan pada saat itu juga Mandala tutup usia saat dia jalan-jalan di tepi pelabuhan tanpa ada unsur penyebabnya. Keesokan harinya, di tempat Neri berada, di salah satu tempat yang aman dengan ditemani seorang pemilik rumah yaitu Naori. Naori pemilik rumah kemudian memberikan selembaran surat untuk diri, di mana surat itu dari Yoshiro, di mana surat itu merupakan surat pamitannya yang terakhir bahwa dia akan pergi ke Tokyo untuk menghabisi Shigayo untuknya. Pernyataan itu dibenarkan dengan adanya berita bahwa telah terjadi aksi penembakan massal terhadap pelaku yang telah membunuh investor terkenal di Tokyo yaitu Gayo, sedangkan pelakunya adalah Yoshiro. Keesokan harinya terlihat Neri duduk sendirian di depan laptopnya. Tiba-tiba ia kedatangan 2 orang penting yang pernah ia temui, yaitu bandar judi dan si sopir taksi si bandar. Di mana kedatangan mereka untuk membantu Neri mentransfer sejumlah uang ke luar negeri dengan aman, agar tapi tentunya ia harus memberikan komisi 5% untuknya. Hingga akhirnya kesepakatan pun terjadi dan masalah pun terselesaikan, tinggal bagaimana Neri bisa kabur ke luar negeri tanpa ketahuan Pak Polisi. Ya benar saja, keesokan harinya tepatnya jam 1 pagi terjadi penggerebekan di salah satu rumah kos yang Neri berada. Untungnya Neri sudah mengetahui hal itu, dan di saat penggeledahan berlangsung, Neri diam-diam kabur dengan menyamar menjadi seorang pendeta Senin. Pendeta Senin adalah seorang pendeta yang menurut aktivitas biasanya dia biasa berlari di hari Senin. Dan dengan aksi penyamarannya tersebut, dia berhasil mengelabui polisi dan berhasil lolos dari penggerebekan polisi. Hingga akhirnya ia berlari kecil dan terus menyusuri jalan sambil membuka pakaiannya sebagai pendeta hari Senin. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton, like jika suka dan dislike jika nggak suka. Salam oke gas.